Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya ya. Ini materi lanjutan ya dari cairan elektrolit. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung cairan infus. Kalau kemarin kan kita mempelajari tentang cairan elektrolitnya. Oke, selanjutnya ya, menghitung tetesan infus merupakan salah satu skill yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang tenaga kesehatan, terutama perawat. Ya, menghitung cairan dan jumlah tetesan infus juga erat kaitannya dengan yang disebut drop faktor ataupun faktor tetesan, di mana faktor tetesan tersebut merupakan sebuah kunci untuk pemenuhan kebutuhan cairan setiap pasien. Nah, faktor tetesan infus ini ada dua, yaitu faktor tetesan makro atau makro drift dan tetesan mikro atau mikro drift. Nah, untuk makro, di Indonesia makro drip yang digunakan hanya ada dua, ya, tergantung dari merek infuset dan faktor tetesannya. Untuk infuset merek Otsuka, ya, faktor tetesan yang digunakan adalah 15 tetes per mili. Sedangkan untuk infuset merek Terumo, faktor tetesan yang digunakan adalah 20 tetes per mili. Kemudian untuk faktor tetesan 10 mili jarang digunakan di Indonesia. Namun biasanya dapat ditemui di rumah sakit umum pusat, ya, rujukan nasional dan rumah sakit pendidikan. Faktor tetesan makro biasanya digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan cairan untuk orang dewasa. Ingat ya. Untuk transfusi darah ya juga biasanya digunakan untuk faktor tetesan 15 tetes per mili. Kemudian untuk tetesan mikro berbeda dengan dewasa ya. Anak dengan berat badan kurang dari 7 kg membutuhkan infuset dan faktor tetesan yang berbeda. Biasanya digunakan faktor tetesan yang disebut mikrodrip yaitu 60 tetes per mili, sorry. Nah, di sini kita masuk ke penghitungan tetesan infus dewasa. Nah, ini ada rumus yaitu jumlah cairan yang dibutuhkan. Kalau ini rumus tetesan infus tiap menit. 1 menit ada 60 detik. Ingat ya, ini rumus untuk tetesan infus tiap menit untuk dewasa. Jumlah cairan yang dibutuhkan kali faktor tetesan. Dibagi tetesan yang ditentukan per jamnya kali 60 menit. Nah, ini ada contohnya. Cairan tersedia 500 cc, harus habis dalam 10 jam. Berapa jumlah tetesan setiap menitnya? Nah, ini masukkan rumusnya tadi, ketemu 16,6 tetes per menit. Itu paham ya? Nah, selanjutnya rumus menghitung tetesan infus per menit. Kalau tadi ya, tiap menit, kalau ini per menit ya. Di sini jumlah flabot infus kali 7. Contohnya, berapa jumlah tetesan per menit jika seseorang membutuhkan 3 flabot NaCl 0,9% dalam 1 hari? Jawabannya flabotnya infus kali 7 sama dengan 3 kali 7. Ya, sama dengan 20 tetes per menit atau 1 tetes. Nah, perlu diketahui, ya, rumus cepat ini digunakan untuk menghitung jumlah tetesan kebutuhan cairan dalam 24 jam atau 1 hari. Dan jika faktor tetesan 20 tetes per menit, jika kedua syarat ini tidak dipenuhi, jangan gunakan rumus ini, gitu ya. Sekarang, cara menghitung tetesan infus anak. Ya. Rumusnya, ini tiap menitnya, jumlah cairan yang dibutuhkan kali faktor tetesan bagi waktu yang ditentukan kali 60 menit. Contohnya seperti ini. Cairan yang tersedia 500 cc harus habis dalam 12 jam. Berapa jumlah tetesan setiap menitnya? Biasanya dokter itu memberikan ini nanti dalam satu flabot habis 12 jam ya. Itu berarti kita hitung ya. Maka ketemunya 41,6 tetes per menit ya, atau 1 tetes tiap 1,4 detik. Sekarang rumus hitung jumlah lamanya dalam jam. Nah,
ini ya jumlah cairan yang dibutuhkan kali faktor tetesan. Cairan yang contohnya nih, cairan yang tersedia 500 cc. NaCl, 0,9% diberikan dengan titrasi infus 40 tetes per menit. Berapa jam yang dibutuhkan sampai cairan tersebut habis? Langsung saja, 500 kali 60 bagi 40 kali 60, ketemunya 12,5 jam habisnya. Ya. Kemudian cara menghitung tetesan infus per detik. Sebenarnya mudah saja menggunakan rumus di atas, ya, baik yang untuk anak ataupun dewasa. Misal, hasil perhitungan untuk dewasa yaitu 16,6 tetes per menit. Jadi ketika hendak diubah menjadi per detik, maka 60 kali 16,6 sama dengan 3,6 sama dengan 1 tetes tiap 3,6 detik. Paham ya? Oke.